Udah. Oh ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami akan mempresentasikan tentang alat pemanen cengkeh. Ya. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Raihan dan Akbar, lalu ada Wilhan Zaki Raihan, dan yang ketiga ada Farel Safaridi, dan yang terakhir ada Nia Muharramifia. Selanjutnya untuk konten yang kami bawakan itu yang pertama ada latar belakang, kedua itu ada perancangan produk, yang ketiga itu ada identifikasi kebutuhan stakeholder, yang keempat itu ada penempatan spesifikasi teknis, yang kelima itu quality function development, yang ketujuh itu konsep desain, yang keenam scoring, kedelapan itu konsep terpilih. Nah, untuk latar belakang dari desain yang kami bawakan itu yang adalah cengkeh merupakan komoditas perkebunan ekonomi tinggi di Indonesia dan digunakan untuk industri rokok, farmasi, dan rempah. Terus untuk kualitasnya dipengaruhi oleh ketepatan waktu saat pemetikan. Namun pada proses panennya masih baik dilakukan secara manual atau saat memetiknya itu manual seperti manjat atau menggunakan alat sederhana yang kurang efisien dan makan banyak waktu. Serta resiko tinggi terhadap keselamatan dan kerusakan tanaman. Terus metode itu juga kurang efektif untuk perkebunan skala besar karena keterbatasan jangkauan dan ketergantungan pada tenaga manusia. Oleh karena itu, kami menginovasikan suatu alat memetik cengkeh berbasis mekanis dengan sistem penjepit yang digerakkan melalui tuas sehingga dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, serta meminimalkan kerusakan tanaman tanpa perlu memanjat pohon. Selanjutnya ada solusi. Ya, berdasarkan permasalahan tersebut, kelompok kami menawarkan solusi berupa alat memetik cengkeh yang bekerja secara mekanis untuk meningkatkan efisiensi proses panen. Alat ini dirancang agar mampu menjangkau cabang yang tinggi tanpa perlu memanjat, sehingga dapat mempercepat waktu panen sekaligus mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Selain itu, penggunaan alat ini juga diharapkan dapat meningkatkan keselamatan kerja serta meminimalkan kerusakan pada tanaman. Oleh karena itu, pengembangan alat dalam bentuk portable menjadi penting agar dapat digunakan secara praktis, dan efektif di lapangan. Selanjutnya ada pernyataan misi produk dari beberapa spek, yaitu deskripsi aspeknya, yaitu alat pemetik cengkeh merupakan perangkat semi mekanis yang dirancang untuk membantu proses pemanenan cengkeh secara lebih efisien dan aman. Alat bantu diharapkan memungkinkan pengguna menjangkau cabang tinggi tanpa harus memanjat pohon. Terus selanjutnya ada pasar primer. Petani cengkeh serta tenaga kerja pemanen pada skala kecil hingga menengah. Itu ada pasar sekunder, yaitu perusahaan perkebunan cengkeh skala besar dan distributor alat pertanian. Nah, ini ada asumsi dan batasan. Alat digunakan untuk memetik cengkeh pada tingkat kematangan tertentu, dioperasikan secara manual atau semi mekanis tanpa sumber energi listrik, serta difokuskan pada pemetikan bunga cengkeh, bukan pemangkasan cabang atau fungsi lainnya. Selanjutnya ada stakeholder, itu petani cengkeh, pekerja panen, produsen alat, distributor alat pertanian, serta pelaku industri cengkeh. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh Nia. Selanjutnya yaitu tujuan produk. Yang pertama, meningkatkan efisiensi proses pemetikan cengkeh dibandingkan metode manual. Yang kedua, mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja dalam proses pemanenan. Yang ketiga, ada meningkatkan tingkat keamanan kerja dengan meminimalisir risiko kecelakaan akibat memanjat pohon. Yang keempat, mempercepat waktu proses pemanenan hingga meningkatkan produktivitas hasil panen. Dan yang terakhir ada menghasilkan alat yang mudah dioperasikan, ergonomis, serta memiliki daya tahan yang baik dalam kondisi lingkungan perkebunan. Selanjutnya ada deskripsi produk. Alat pemetik cengkeh merupakan alat bantu semi mekanis yang dirancang untuk mempermudah proses panen secara lebih efisien dan aman, sebagai solusi dari keterbatasan metode manual. Alat ini menggunakan mekanisme penjepit atau gripper di ujung batang panjang yang dikendalikan oleh tuas pada pegangan, sehingga pengguna dapat menjangkau cabang tinggi tanpa perlu memanjat. Dengan desain yang mempertimbangkan aspek ergonomi, kemudahan penggunaan, keamanan, serta ketahanan material, alat ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja,
mengurangi resiko kecelakaan, dan praktis digunakan oleh petani di berbagai kondisi lapangan. Untuk identifikasi kebutuhan stakeholder, yaitu tahap awal dalam proses perancangan produk yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan, harapan, serta permasalahan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan. Stakeholder dalam perancangan mesin petik cengkeh ini meliputi pengguna utama, produsen, operator, serta distributor. Proses identifikasi kebutuhan dilakukan dengan cara mengumpulkan data mentah dari berbagai sudut pandang stakeholder sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai spesifikasi produk yang diharapkan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam pengembangan konsep dan spesifikasi teknis produk. Selanjutnya, untuk pengumpulan data mentah kebutuhan lapangan. Karena dari 4 stakeholder tadi, untuk petani itu proses memetikan cengkeh lebih cepat, yang kedua itu mengurangi kebutuhan memanjat pohon, 3 aman digunakan, keempat itu dapat menjangkau cabang pohon yang tinggi, kelima tidak merusak cabang atau tanaman cengkeh, dan terakhir itu hasil petikan rapi dan tidak merusak bunga. Untuk yang kedua itu dari operator alat, pertama itu mudah dioperasikan, yang kedua itu tidak membutuhkan keahlian khusus, ketiga itu nyaman digunakan, keempat perawatan alat mudah dilakukan, kelima komponen mudah diperbaiki, terus terakhir untuk mekanisme kerja sederhana dan tidak rumit. Untuk yang ketiga dari stakeholder dari pihak produsen atau manufaktur, itu yang pertama itu material mudah diperoleh di pasaran, kedua biaya produksi rendah, ketiga proses manufaktur tidak kompleks, yang keempat desain sederhana dan mudah dirakit, yang terakhir itu produk memiliki daya tahan yang baik. Terus untuk stakeholder nomor 4 itu distributor atau penjual. Yang pertama itu harga jual kompetitif, yang kedua produk memiliki daya tarik pasar, ketiga mudah dipasarkan ke petani dan pelaku usaha, keempat memiliki nilai guna yang jelas dan tinggi, yang terakhir mudah dalam distribusi dan penyimpanan. Oke, dari data sebelumnya yang kami tampilkan itu adalah kebutuhan dari stakeholder terkait, dan juga kami melakukan sampling kepada salah satu kerabat kami yang bekerja di dalam sektor cengkeh itu sendiri. Kami membagi 4 aspek dari stakeholder sebelumnya, serta kita mengaspirasikan untuk kebutuhan-kebutuhan dari petani cengkeh tersebut. Yang pertama itu dari aspek visibility, yang pertama itu desain alat sederhana dan mudah dikenali, yang kedua warna alat mencolok atau mudah terlihat di area perkebunan, yang ketiga tata letak mekanisme penjepit dan pegangan jelas dan mudah dipahami. Dalam aspek safety, yang pertama itu ada alat aman digunakan dan meminimalisir risiko kecelakaan, yang kedua material batang kuat dan tidak mudah patah saat digunakan, yang ketiga mekanisme penjepit tidak melukai pengguna atau merusak tanaman, yang keempat mengurangi kebutuhan memanjat pohon saat pada pemetikan terjadi. Untuk aspek selanjutnya, aspek konservatif, yang pertama tidak memerlukan sumber energi listrik, yang kedua tidak menimbulkan kebisingan saat digunakan, dan yang ketiga material tahan terhadap kondisi lingkungan, panas ataupun hujan. Untuk aspek easiness, yang pertama alat mudah dioperasikan oleh pengguna, dan yang kedua alat tidak memerlukan keahlian khusus, yang ketiga alat nyaman digunakan atau dalam kurung ekonomis dalam waktu yang lama setelah digunakan, yang keempat proses perawatan dan perbaikan mudah, dan terakhir yang kelima komponen mudah diperoleh di pasaran. Setelah kita mengambil sampling tersebut untuk menjaring aspirasi dari kebutuhan petani cengkeh yang salah satu kerabat kami yang kami kenali, kita mendapatkan aspek kepentingan, yang mana ini skalanya dari 1 sampai 5, yang mana 1 itu tidak penting dan 5 itu sangat penting. Untuk pertama, kebutuhan desain alat sederhana dan mudah dikenali itu kepentingannya 3 atau penting. Dan yang kedua, warna alat mencolok atau mudah terlihat di area kerja, tidak terlalu penting atau kepentingannya 2. Yang ketiga, tata letak mekanisme penjepit dan pegangan jelas, itu kepentingannya 4 atau penting. Yang keempat, alat aman digunakan dan minimalisir risiko kecelakaan, itu kelima sangat penting. Dan yang kelima, material batang kuat dan tidak mudah patah, itu 5 sangat penting. Yang keenam, mekanisme penjepit aman bagi pengguna, itu 5 sangat penting. Nomor 7, mengurangi kebutuhan memanjat pohon, itu 5 sangat penting. Yang kedelapan, tidak memerlukan sumber energi listrik, itu kepentingannya di skala 4 penting. Yang ke-9, tidak menimbulkan kebisingan, kepentingannya di biasa saja di 3. Yang ke-10, material tahan terhadap kondisi lingkungan, itu skalanya penting atau 4.
11 mudah dioperasikan oleh pengguna, kepentingannya 5 atau sangat penting. Yang ke-12 tidak memerlukan keahlian khusus, skala kepentingannya 4 atau penting. Yang ke-13 nyaman digunakan, skala kepentingannya 4 itu penting. Yang ke-14 proses perawatan dan perbaikan mudah, itu skala kepentingannya 4 atau penting. Dan yang ke-15 komponen mudah diperoleh di pasaran atau skala kepentingannya 4 atau penting. Untuk selanjutnya, matriks kebutuhan tersebut kami selaraskan dengan respon teknis yang dengan alat yang akan kami rancang. Dengan ke 13 kebutuhan pelanggan tadi yang saya sebutkan sebelumnya, kami merespon dengan teknis alat yang kami rancang dengan respon teknis yang berjumlah 9. Yang pertama itu ada panjang batang alat, yang kedua ada material batang, yang ketiga mekanisme kerja alat, yang keempat gaya kerja, yang kelima sistem transmisi gaya, yang keenam desain pegangan, yang ketujuh berat total alat, yang kedelapan ketahanan terhadap lingkungan, dan yang kesembilan itu kemudahan dan perawatan. Dan setelah kami cocokkan antara respon teknis serta kebutuhan pelanggan, kita berhasil mengambil nilai untuk di panjang batang alat itu total nilainya 25, ada di peringkat 9. Yang kedua material batang itu total nilainya 53 di peringkat 4. Yang ketiga mekanisme kerja alat di total nilai 90 di peringkat 2. Dan yang ketiga keempat gaya nilai 86 di peringkat 3. Yang ketujuh desain pegangan di total nilai 104 di peringkat 1. Dan yang ketujuh di berat total alat itu total nilainya 20 atau di peringkat 9. Dan yang kedelapan ketahanan terhadap lingkungan dengan total nilainya 45 di peringkat 7. Dan kemudahan perawatan dengan total nilai 49 di peringkat 6. Apabila kita runtutkan di peringkat 1 itu diduduki oleh desain pegangan, dan peringkat 2 itu ada di mekanisme kerja alat, di peringkat 3 sistem transmisi gaya, di peringkat 4 itu material batang, dan di peringkat 5 gaya kerja, di peringkat 6 itu adalah kemudahan perawatan, di peringkat 7 ketahanan terhadap lingkungan, dan di ke-8 panjang batang alat, dan yang ke-9 berat total alat. Untuk selanjutnya ini adalah quality function development, di mana ini akan menggambarkan kebergantungan antara respon teknis serta kebutuhan respon teknis yang berhubungan satu sama lain, dan kita dibagi menjadi 4 yang simbol. Yang pertama itu ada 2 plus itu adalah sangat berhubungan, yang 1 plus itu berhubungan, dan yang ketiga itu yang min sedikit berhubungan, dan yang tidak diisi adalah tidak berhubungan. Untuk yang berhubungan itu, untuk yang sangat berhubungan itu dari poin panjang batang alat dan berat total alat, dan yang kemudian itu dari material batang alat serta berat total alat, dan yang ketiga ada mekanisme kerja alat dengan gaya kerja, dan yang keempat ada gaya kerja dan sistem transmisi gaya. Untuk yang berhubungan itu ada panjang batang alat dengan material batang, kemudian mekanisme kerja alat dengan sistem transmisi gaya, kemudian gaya kerja dengan desain pegangan, dan material batang dengan ketahanan terhadap lingkungan. Untuk yang sedikit berhubungan di kasus ini, yang pertama itu adalah mekanisme kerja alat dengan kemudahan perawatan dan perakitan, dan kemudian desain pegangan serta berat total alat. Oke, untuk setelah kita mengumpulkan apa yang kita butuhkan antara respon teknis serta kebutuhan pelanggan, kita kualifikasikan untuk bagaimana alat ini akan dirancang. Untuk yang pertama itu untuk penggeraknya, yang mana itu sumber tenaganya kita bagi 2. Di A1 itu manual, tenaga tangan langsung, dan A2 itu manual dengan bantuan pegas. Untuk di jangkauan alat, untuk di mana itu merupakan dimensi dari batang yang akan kita lakukan, itu di B1 ada batang tetap, kemudian di B2 ada batang teleskopik. Untuk kemudian yang ketiga ada pengoperasian, di mana itu menjelaskan tentang sistem kendali dari alat yang kami rancang. Itu di C1 itu ada dengan tuas langsung ataupun ada trigger ataupun tombol. Untuk yang keempat itu mekanisme kerja, di mana ini akan bekerja sebagai untuk sistem pemetik yang akan kita lakukan, di mana kita akan membagi 2. Yang pertama itu di D1 menjadi penjepit atau di D2 menjadi pemotong. Untuk di transmisi gaya yang kelima, yang mana itu merupakan sistem transmisi dari yang batang yang kita lakukan, kita bagi menjadi 2. Di E1 itu batang penghubung,
dan E2 adalah kabel. Kemudian ada fitur tambahan untuk sistem penampung, di mana kita akan bagi dua, yang F1 itu tanpa penampung dan F2 menggunakan penampung. Untuk dari subfungsi yang kita lakukan, kita mengambil kesimpulan dan bisa menarik 4 konsep dari konsep yang kita bikin. Di konsep A itu kita menggunakan manual, kemudian batang tetap, kemudian tuas langsung, kemudian penjepit, kemudian batang penghubung, dan menggunakan penampung. Untuk konsep B itu kita menggunakan manual, kemudian batang teleskopik, kemudian tuas langsung, kemudian dengan penjepit, dan sistem transmisi yang digunakan itu batang penghubung serta menggunakan penampung. Untuk konsep C, kita menggunakan sumber tenaga manual dengan bantuan pegas, kemudian batang teleskopik, kemudian sistem kendalinya dengan trigger atau tombol, kemudian pada sistem pemetik itu kita menggunakan penjepit, dan sistem transmisi kita menggunakan kabel, dan akan ada penampungnya. Dan di konsep D itu sumber tenaganya manual, kemudian dimensi batangnya tetap, kemudian sistem kendalinya tuas langsung, kemudian sistem pemetiknya itu menggunakan pemotong atau gunting, kemudian sistem transmisinya ada batang penghubung dan tanpa penampung. Saja untuk konsep desain dari 4 desain tadi itu adalah seperti berikut. Untuk konsep desain A, desain Muhammad Rizaki Rehan. Jadi di sini itu terdapat pemotongnya dari atas, tapi langsung ada penampungnya yang bakal menuju ke bawah. Untuk alat ini itu tidak bisa buat diatur panjangnya, hanya satu saja panjangnya, dan menggunakan batang penghubung. Jadi tidak bisa diatur panjangnya berapa, seperti itu. Selanjutnya ini dari konsep saya pada Coverage, di mana ini ada gripnya dan pemotongnya dengan model seperti itu, tapi tidak ada penampungnya, tapi panjangnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, ini untuk konsep C yang saya gunakan, itu di mana sistem mekanisme pemotongannya itu mekanismenya penjepit, dan sistem transmisinya itu ada tombolnya atau ada triggernya. Dan kemudian panjang batangnya itu kita bisa atur untuk ketinggian seberapa, dan yang nantinya hasil dari yang kita potong itu akan tertampung di tempat penampungan itu. Selanjutnya desain. Untuk selanjutnya ada referensi ide. Kita mencari paten yang berhubungan dengan alat pemetik ini. Yang pertama itu ada handheld fruit picking tool, di mana ini menjelaskan tentang mekanisme penjepit atau pemotong yang digunakan untuk alat-alat komersial yang sudah umum. Yang kedua ada robotic fruit picking system, di mana kita terinspirasi dari paten ini untuk akhirnya kita robotisasi keseluruhan ini agar bisa membantu pemotongan manual. Kemudian ada tree fruit picking apparatus, di mana ini memberikan referensi untuk konsep penampungan dari cengkeh yang sudah dipotong. Untuk selanjutnya Selanjutnya. yaitu konsep D dengan menggunakan tenaga manual dan batangnya tuh tetap, jadi tidak bisa di-adjust. Kemudian untuk penampung, dia tidak menggunakan penampung, terus dia menggunakan penjepit, serta dia menggunakan tuas secara langsung. Setelah 4 konsep tersebut kita renungkan untuk kita pikirkan untuk konsep apa yang akan kita gunakan, kita menggunakan 8 aspek yang akan dinilai nanti kemudian. Yang pertama itu ada keamanan pengguna, di mana bobotnya itu 20%. Yang kedua ada presisi pemetikan, yaitu bobotnya 20%. Yang ketiga ada kemudahan jangkauan, bobotnya 15%. Yang keempat ada ergonomi dan kenyamanan, bobotnya 15%. Yang kelima ada material ringan dan tahan lama, bobotnya 10%. Yang keenam ada biaya produksi dan perawatan, bobotnya 10%. Yang ketujuh ada efisiensi waktu panen, bobotnya 5%. Yang kedelapan ada kemudahan perakitan, bobotnya 5%. Untuk 4 konsep tersebut setelah kita nilai dari masing-masing konsep dapat nilai skor, yaitu
di konsep A itu adalah 390, di konsep B itu 395, dan di konsep C itu 465, di konsep D itu 380, di mana yang akan dilanjutkan itu adalah konsep C yang akan memasuki tahap rancangan. Ini merupakan detail dari desain yang terpilih, dari dimensi, kemudian dari etiket dari rancangan yang saya kirimkan, dan juga sistem pemotongannya atau sistem penjepitnya. Sekian dari kelompok kami, kelompok pemetik cengkeh. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.